What's up yo, wadidaw kacau. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita akan ketemu masternya, Master of Ceremony. 2 kali loh masternya, Master of Ceremony. Ini seorang MC kondangnya Jogja, ya, sering jadi MC di keraton juga, terus juga MC pemerintahan, dan dia juga seorang trainer yang keren abis. Ikut Papi Bayu yuk. Papi yuk. Ibu Marta Sasongko. Aduh. Bu, saya grogi, Bu. Nih teman-teman podcast Papi Bayu, Ibu Marta ini MC kondangnya Jogja, ya. MC keraton ya, Bu ya. Kondangan ya. Terus pemerintahan juga manggil Ibu juga gitu. Wah, pokoknya keren banget, top lah di Jogja. Dan juga trainer ya, Bu ya? Iya. Siap. Kakak aja deh. Kakak ya? Kakak, jadi aku juga panggilnya Ade. Iya. Baik, Kakak Marta. Siap. Saya belajar hari ini lah, gimana caranya jadi, ya apa ya, Bu ya? Pewawancara. Sebenarnya pengennya saya wawancara. Iya, Bu, jangan. Soalnya kalau saya suruh jawab itu saya yang grogi. Gitu ya? Biasanya nanya, boleh nggak gantian? Boleh, tapi saya dulu ya, Bu, kan podcastnya Papi Bayu lah. Maaf. Habis ini nanti kita gantian. Hari ini topiknya soalnya Bu Marta gitu ya. Jadi salah satu orang top lah di Jogja. Oke. Nah, Bu, apa aja sih, Bu, kegiatannya Ibu di sekarang lah gitu, Bu? Sekarang saya ibu rumah tangga, Pak. Habis kan nggak boleh kemana-mana. Jogja nggak ada gitu. Jadi kita bersih-bersih rumah, masak, gitu doang. Oh iya, sekarang ini ya masih pandemi. Terus biasanya apa? Zoom, pakai online segala macam. Iya. Acara apa aja, Bu, yang masih berjalan? Udah mulai offline sih. Kalau untuk acara-acara wedding juga udah mulai. Cuman kan biasanya private, intimate wedding gitu. Kalau acara juga pemerintahan juga kayak kemarin dibatasin undangannya segala macam. Nggak seru deh kayaknya, lebih seru yang kemarin. Lebih seru dulu ya, crowdnya dapet ya, Bu. Gitu kan. Iya benar. Heboh banget ngeliat energinya audiens gitu tuh, rasanya kan puas banget gitu kan. Kalau sekarang ini udah protokolnya lumayan, mesti ketat gitu ya, persiapannya juga lumayan, tapi crowdnya nggak ada itu kayaknya persiapannya berat tapi hasilnya cuman nggak berasa banget gitu loh. Kurang ger gitu ya, Bu ya, nggak kayak dulu ya. Iya. Oke, siap. Nah ini gimana, Bu, awalnya, Bu, jadi MC top di Jogja? Nggak pakai top lah. Soalnya acara Hermawan ulang tahun, Pak Hermawan ulang tahun aja MC-nya beliau ini. Ya. Kan nggak sembarangan berarti, Bu. Tapi saya sembarangan, Kakak. Iya. Jadi MC itu karena apa ya? Dari tahun berapa, Bu, awalnya, Bu? Aduh, tahuan umurnya nanti. Siap. Kemarin sama Boni Prasetya kan Suara Gama kan. Bener. Saya juniornya dia sih di radio. Oh, sempat di radio sebelumnya? Oh iya, saya orang radio. Uh-huh. Jadi awalnya di radio, di TV itu mulai, tapi sebelumnya suka jadi MC RT, MC 17-an dulu awalnya. Gitulah. Saya apa grogi ya, Bu? Sama panas sebenarnya. Iya, terus karena jadi orang radio, orang TV biasanya orang kan mikirnya pasti bisa deh jadi MC gitu ya. Ya udah, mengiyakan aja kata orang gitu kan. Lumayan lah dari amplop yang isinya segitu, uang transport gitu makin ya. lama makin tebel gitu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Radio mana aja, Bu, yang udah awalnya dulu? Radio mana aja. Ada deh pokoknya. Banyak ya? TV juga? Iya. TV Jogja atau nasional? Presenter TV, tapi ada beberapa program yang untuk TV nasional kemarin ya. Dari situlah awalnya kemudian
dunia MC itu berjalan sampai mungkin 3 tahun aku di radio, di TV itu udah mulai jadi trainer. Gitu. Jadi biasanya mulai dari, yuk gantian ngajarin MC, public speaking gitu ya. Itu udah dari tahun kapan? Itu udah 25 tahun yang lalu. Luar gitu. biasa. Habis Padahal itu udah bosen. masih muda banget loh. Kakak Marta. Iya, Siap Ibu. itu awalnya. Oh jadi awalnya dari radio dan TV ya Bu ya. Siap. Terus apa Bu? Apa namanya? Hambatan-hambatan yang pernah Ibu dapatkan dari ya nge-MC lah segala macam sampai sekarang kan mau manggil Ibu aja mungkin listnya panjang ya Bu ya. Enggak lah. Enggak. Gimana Bu? Hah? Apa ya tadi ya? Hambatan-hambatan yang pernah Hambatan. Ibu dapatkan selama berkarir di broadcast, MC dan lain-lain. Nggak ada hambatan. Lancar aja, Seneng, happy. happy aja, asik-asik aja. Itu yang mungkin nanti akan teman-teman bisa temukan ketika kita melakukan sesuatu itu dengan passion gitu ya. Menemukan hal-hal yang menarik dari pekerjaan kita. Jadi waktu awal sih aku nggak pengen jadi penyiar dulu. Waktu ditawarin ada temanku orang radio bilang, kamu mau nggak jadi penyiar? Enggak, jadi penyiar apaan gitu. Tapi ternyata terjungkalah di situ. Dari pekerjaan awal nyari kerja, dapatnya penyiar, terus akhirnya menemukan hal-hal menarik dari seorang penyiar radio, sehingga waktu itu itulah yang membuat ternyata pekerjaan ini tuh pekerjaan yang bisa bikin orang lain happy. Ya kan, mereka request lagu, namanya disebutin, lagunya diputerin, terus kita kasih quote dan mereka dapat insight dari quote itu, mereka kasih kita respon dengan aku kemarin denger ini jadi begini loh gitu tuh. Itulah happiness gitu loh, dapat pekerjaan kita itu berdampak buat orang lain. Nah ketika jadi MC juga gitu kan, kita mesti ngelayanin yang kasih kita jobnya, audiensnya ikut berenergi gitu, semangat dan seterusnya, itu kan sesuatu yang kepuasan kita kan. Nah, itu yang terus aku bangun dari diriku sendiri, sehingga tantangan itu ya bagian dari bertumbuhnya kita. Kebayang nggak kalau jadi MC jatuh di panggung? Pernah Bu? Kali lagi. Jadi naik panggung. Sakitnya nggak kepleset. seberapa malunya ya Bu ya. Emang gak pikirin. Asal tetap dibayar. Siap. Ini naik panggung itu jatuh. Turun panggung jatuh lagi. Sampai audiensnya bilang, sakit nggak? Sebel nggak? Sakit lah ya. Sakit di luar sama sakit hati kan. Itu malu banget. Nah itu kalau jadi MC Bu, gimana Bu? Apa namanya yang bisa, kan kadang mood kan nggak bisa diinin ya Bu ya. Di hati kita lagi moodnya enak, moodnya nggak enak, terus tapi saat itu harus kerja. Apa yang Ibu lakuin? Dulu pernah ngeliat, jadi gini, pernah kerja satu panggung gitu sama temen-temen yang grup musik humor dari Jakarta waktu itu ya. Apa tuh Bu? Nggak usah pas sebutin ya. Tim lo? Iya kali ya. Oke. Jadi tantangan itu yang aku juga hadapin kan. Misalnya lagi jalan mau nge-MC atau mau presenting tapi ada masalah sebelumnya gitu tuh, bener-bener ada dua hal yang bisa aku pelajarin. Nah, si grup lawak ini, grup musik humor ini tuh lagi di panggung. Terus pada proses itu tuh ada satu personelnya itu kalau habis mereka manggung kan biasa ada sambutan atau mereka di belakang panggung itu ada sesuatu gitu. Aku nggak tahu. Sampai pada hampir puncak acara, aku tuh nanya ada apa sih gitu. Ternyata si satu personel itu ditelepon kalau ibunya meninggal. Oh. Padahal selama proses itu sudah di ICU. Jadi dia tetap Berangkat. tampil di panggung, bikin orang ketawa gitu. Padahal situasinya kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi at the end acara itu closingnya itu aku sampai merinding. Aku cuma mau bilang gini, Bapak dan Ibu, Anda bisa ketawa hari ini, malam ini Anda bisa terhibur. Siapa yang happy gitu? Semua. Kalau Anda happy karena teman-teman tepuk tangannya kencang. Setelah itu aku bilang gini, di balik itu semuanya malam ini ada kejadian ini. Jadi boleh kita berikan apresiasi, kita ikut mendoakan orang ini gitu. Kaget itu semua audiens. Bisa seprofesional itu semua ya? langsung standing ovation, tapi bukan tepuk tangan, tapi mereka berdiri untuk kasih respect sama orang ini. Gila kan? Di sisi lain aku belajar banget, gila ya orang entertainer beneran, profesional banget gitu.
pasti kebayang dong pikirannya kalut, hatinya nggak kerukunan, tapi dia tetap bisa menghibur orang lain. Nah, apalagi aku yang nggak perlu segitunya, ya kan? Gitu. Saya dulu pernah sempat ngeband dulu ya Bu, sama sih Bu, maksudnya manajerku pun sama ngasih pilihan saat itu. Kalau seandainya kita sudah kontrak, terus mau naik panggung, tinggal 10 menit lagi naik panggung, terus dikabarin, orang tuamu meninggal, apa yang kamu lakuin? Sama yang Ibu bilang tadi, ya profesional, naik dulu, setelah selesai baru jalan. Karena profesionalnya itu ya Bu ya, itu kan bisa dilihat sama IO lain juga bisa di blacklist dan segala macam. Kalau di radio kita kadang-kadang saya bikin anchornya gini sama anak-anak radio. Begitu kamu masuk call box, pintu call box itu adalah pintu di mana kamu mengubah mood kamu. Jadi kamu di luar, apapun yang terjadi di luar, buka pintu call box, masuk, jadilah kamu entertainer. Kalau pengen belajar itu videonya Katy Perry yang pada saat dia putus sama pacarnya, tapi dia harus naik panggung, dia harus show. Itu gila banget juga. Dimana dia masih pakai tutup mata, yang habis nangis-nangis di backstage itu ditanya sama stage manajernya, "Are you ready?" gitu. Terus dia belum siap. Begitu udah siap, yang panggungnya pakai naik itu, ya. Terus ketika dia bilang I'm ready, itu dari ngelihat ekspresi wajahnya, dari moodnya yang kayak gitu, dia tiba-tiba as a star gitu loh. Begitu naik panggung, merinding dia ya Bu star. ya? Makanya belajar dari orang-orang kayak gitu tuh bener-bener profesional, kita bisa. Nggak peduli lu ada apa di belakang, saat lo on stage ya udah, lu milik semua gitu ya. Ini profesional. Siap. Saya fokus pada ini. Siap. Keren banget. Nah, balik lagi Bu, untuk sukses tadi, pasti ada harga yang harus dibayar sampai bisa ke titik sekarang. Berapa besar yang sudah Ibu bayarkan? Aduh, ya ampun. Pasti kan belajar lah, inilah segala macam-macam lah. Aku tuh ya, Kakak Bayu, itu Ya? ngiri banget sama temen-temen ya. Yang pernah diwawancari juga kan, ada Dokter Ayu yang sampai ke S3 gitu ya. Pengen banget bisa S2, S3. Dan itu nggak kesampaian. Tapi setelah ada yang nanya, lu investasi berapa buat belajar ini, belajar itu. Sekarang kan aku jadi trainer, jadi coach, jadi belajar beberapa hal yang aku pikir itu akan membantu banyak orang gitu. Itu kalau dihitung-hitung bisa S4, S5. Mohon maaf ya. Itu ternyata investasinya tuh gede banget gitu loh. Kalau itu mau aku pakai sekolah, segitu banyak gitu. Tapi ya mungkin jalurnya berbeda ya. Aku nggak akademis, tapi lebih banyak ke apa ya, yang bisa praktis, langsung bisa ketemu, ini kayaknya perlu dibantu nih gitu kan, buat bangun timnya. Tapi udah keren banget kalau Kakak Bayu sih. Oh ya enggak lah Bu, masih belajar. Tapi seneng kalau ngelihat orang yang juga learner kayak gini, kita pasti bisa sharing. Belajar apa gitu, kok bisa sampai gitu. Ini hebat banget loh pemirsa. Waduh. Enggak juga. Tahu nggak, tadi kita tanya-tanya, kok bisa jadi branch manager milenial gitu, tahu belajarnya, achieve-nya berapa, gimana cara achieve-nya, terus gimana belajarnya, itu keren banget loh. Saya jadi malu. Kapan dong saya wawancarin yang khusus itu? Boleh, siap Ibu. Ya, kita Ikut barut Ibu. Sekarang aja boleh nggak? Ya boleh habis ini. Nggak seru, malah seru yang gitu deh. Enggak lah Bu lah. Ini keren. Apa namanya tadi? Apa aja Bu ya training yang Ibu ajarkan sekarang Bu? Ngambilnya. Biasanya orang langsung bilang public speaking ya gitu. Kadang-kadang saya Karena saya tahunya bukan. Oh ya, bukan. Lebih fokusnya ke apa, angka-angka itulah kata Mas Inung itu. skor itulah. Skor. Di atasnya balance scorecard gitu. Iya. Kebetulan saya jadi trainer kalau public speaking udah dari tahun 98. Jadi udah. Itu sudah pastilah. Udah kapalan. Kerapan. Iya. Tidak kembangin aja karena ilmu komunikasi itu sebenarnya kan bisa kemana-mana gitu. Jadi bisa ke service, bisa ke leadership, building team dan seterusnya. Jadi kemudian aku belajar itu untuk melengkapi belajar NLP, terus belajar coach gitu. Jadi hari ini tuh untuk coaching aku juga punya pakai tools, kreatif tools nama Points of View. Itu lebih ke untuk profesional. Kayaknya udah pernah deh ya. Tahu apa deh Pak ya. JM? Langsung disuruh halo. Halo Pak JM. Terus kalau yang skor itu adalah sebenarnya modulnya dari ILO, International Labour Organization itu
orang taunya kan untuk buruh gitu ya, tapi mereka sebenarnya punya perhatian pada pengembangan UKM di Indonesia, khususnya di Indonesia. Tapi mereka sendiri ngembangin untuk 12 negara kalau nggak salah sekarang. Jadi itu sustaining competitive and responsible enterprise. Pelatihan untuk membuat UKM itu mereka punya apa ya, lebih naik kelas lah kalau bahasa Indonesia, lebih nilai produktif, jual gitu ya Bu ya. lebih produktif, lebih efisien. Jadi kita kasih mereka komunikasi untuk membangun timnya. Kemudian yang berikutnya ya kita kasih produktivitas, kita kasih K3 dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah membangun timnya dulu, itu yang paling penting. Karena UKM itu seringkali one man show kan. Ownernya dari awal sehingga ya timnya ya seperti karyawan gitu. Mereka nggak dibangun menjadi think tanknya si bos ini untuk ikut berpikir soal mengembangkan perusahaan. Nah, skor ini adalah menurutku salah satu modul yang sangat menarik, efektif untuk para pelaku UMKM ini bisa grow bisnisnya dengan bersama-sama karyawannya. Jadi membangun responsibel karyawan, membangun engagement mereka. Jadi mereka bukannya orang yang nggak peduli sama perusahaan, tapi membangun bagaimana mereka ikut berpikir merasa mengembangkan perusahaannya. Siap, Fred. Banyak Bu ya, yang UMKM yang Ibu bimbing lah saat ini. Sementara ini masih di UKM yang di menengah ya, karena kalau yang mikro mereka cenderung karena karyawannya masih sedikit gitu. Kadang-kadang agak susah juga buat mereka. Tapi beberapa kita juga melakukan sampel di UKM yang mikro yang skala karyawannya mungkin di bawah 10 ya. Untuk yang kuliner teman-teman kita teman-teman coach kita bikin project bareng ILO sih kalau yang itu. Tapi kalau yang kita lakukan kan minimal 30 karyawan, 30 sampai 250 karyawan. Siap. Berarti yang menengah ya Bu ya. Menengah ke atas lah terus ya. Nanti kan bisa gabung ya Bu kayak tadi ya Bu. Di mall zaman now. Siap. Anda yang punya karyawan segitu boleh. Yang mau ikut dibantu dibangun sama Ibu Marta, nanti nomornya ada di belakang. Ini manajer saya nanti ya. Siap Ibu. Oke Bu, selain itu Bu, kegiatan Ibu di luar pekerjaan, selain MC, trainer, bina UMKM juga, apalagi Bu? Mungkin kan ibu-ibu sosialita yang Sepertinya bukan itu. Oh gitu ya. Kebetulan karena saya itu Kok bentar ya Bu, saya kayak Indi Baren ya Bu sebenarnya. Semoga enggak, saya sendiri. Iya, siap. Jadi karena melihat biasanya karena saya dampingin klien, mereka kadang curhatnya kan nggak cuma dari sisi pekerjaan gitu ya. Maka coaching ini membantu, tapi satu lagi tertarik banget untuk rilis emosi dan stres. Jadi tahun 2017 saya belajar lagi TRE namanya. TRE itu Tension, Stress, and Trauma Releasing Exercise. Jadi satu metode yang diciptakan oleh Dr. David Berceli dari Amerika itu untuk merilis emosi, stres kita gitu dengan mekanisme tertentu, kecerdasan tubuh kita sendiri. Nah, tertarik banget karena ngelihat kok lucu ya, ternyata kita tuh bisa sendiri loh rilis gitu loh, nggak perlu kita minta orang lain, mungkin psikolog, psikiater, mungkin enggak, apalagi kita yang punya trauma yang nggak bisa diceritain ke orang lain, itu nggak perlu gitu. Jadi benar-benar latihan itu untuk diri kita sendiri, terus kita juga bisa ibaratnya itu jadi tools kita untuk tiap hari kita bisa maintain emosi dan stres kita kan. Jadi tertarik banget itu, tak pelajarin, belajar sama teman yang sudah jadi provider atau trainer. Dari situ langsung tertarik, aku pengen jadi provider juga dong gitu. Aku kan orangnya gitu, kalau udah pengen tahu gini, tak kepoin di mana bisa belajar gitu. Dalam pokoknya bener. Akhirnya nemu lah yang bisa ngajarin di Indonesia, namanya Pak Indra. Jadi aku langsung lamar, Pak saya boleh belajar. Waktu itu dia bilang belum ada kelasnya Bu, pokoknya kalau ada kelas saya mau ya. Begitulah. Kira-kira waktu ketemu skor ini juga sama. Ada Pak Januar orang ILO juga ketemu, saya bilang Pak ada TOT-nya enggak gitu. Belum ada Bu, pokoknya kalau ada TOT-nya saya mau ya Pak gitu. Kejer terus gitu. Ini Bu, setelah dia melakukan rilis emosi tadi, apa yang dikejar sama tujuan akhirnya apa sih Bu? Tujuan akhirnya kita tuh maintain emosi kita. Jadi gini, kita bisa jadi orang yang happy, nggak stres itu kan
di tubuh kita tuh nggak ada apa ya, ketegangan. Ya kan, stres menyebabkan otot tubuh kita tuh tegang, tubuh kita itu nggak imbang, nggak balance, mungkin jadi keasaman dan nggak netral lagi, asam basanya nggak seimbang dan seterusnya. Itu karena ada stresor. Nah di TRE ini adalah merilis stresornya sehingga tubuh menjadi rileks. Kalau kita rileks itu yang bikin kita happy. Maka orang yang yang senggol tampar, senggol bacok. Ya, itu lebih sopan, tampar doang ya, senggol bacok. Itu pasti otot-ototnya tegang. Penuh dengan ketegangan sehingga dia nggak mungkin rileks. Orang yang rileks, orang yang happy, susah buat marah. Ya kan? Betul. Nah, orang yang lagi marah suruh ketawa, susah banget. Susah. Ya kan? Bener. Jadi orang yang rileks susah akan marah. Oke. Jadi bagaimana itu akan membantu kita tetap selalu rileks. Hadapi masalah masih, stresornya masih, tapi dia menghadapi dengan lebih enjoy, lebih santai. Nah. Sekarang ada yang agak bertentangan lah ya bahasanya. Ada yang bilang orang kalau ditekan pressure keras itu akan keluar performa terbaiknya. Balik lagi, ada orang yang happy, senang, dia akan keluar performa terbaiknya. Menurut Ibu, mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Itu kan karakter orang ya. Saya termasuk yang harus di-push baru jalan. Berarti gitu di pressure ya? Iya, ada karakter orang yang memang di-push baru dia keluar potensinya terbaik ya. Ada orang yang nggak suka banget di-push gitu. Dia tetap bisa. Dua-duanya itu yang paling tahu adalah si orang itu. Tapi kalau yang urusan ini kan stres tadi agak berbeda ya. Kalau ini kan lebih ke bagaimana kita menghadapi stresornya kita sendiri. Kan orang juga beda-beda yang hadapi stres. Mungkin Kak Bayu ngelihat orang lain marah nggak apa-apa. Cuman saya dengar orang teriak aja saya udah stres. Beda-beda kan. Tapi bagaimana kita bisa menerima itu pada saat kita nggak stres, relax. Coba kalau sakit, dokter pasti bilang gini, cuman nggak boleh stres deh gitu ya. Ini paling cuman stres doang gitu. Karena kan kalau sales stresnya itu pasti kalau nggak jualan. Nggak jualan apa udah limit waktu ya kan? Betul. Achieve, masih jauh, stres banget kan? Betul. Tapi minimal dia bisa enjoy. Ketika dia nggak stres itu enjoy, dia bisa berpikir. Dia bisa mikir plannya lebih baik daripada dia penuh tegang tok, tapi dia nggak bisa mikir. Tuh. Kan mending dia dirilis stresnya, lepas dia dulu. bisa mikir. Maka ini pernah kita lakukan untuk company-company yang isinya adalah sales, insurance lah, yang ini yang kena target semuanya. Itu bosnya bilang, udah semua TRE dulu gitu. Biar apa? Mereka enjoy, ngerti targetnya sama, tapi mereka lebih enjoy untuk achieve itu. Mana yang lebih oke, ayo. Siap. Lepaskan masalahmu saat buka baju di malam hari gitu ya Bu ya. Itu panasan, sumu. Iya benar. Oke Ibu, dengan Ibu kan berarti kan tujuannya memang mengembangkan orang, mengembangkan perusahaan dan segala macam. Nah, mimpi besar Ibu Martha Sasongko, asik gitu ya, ke depan. Mimpi itu berarti mesti tidur dulu ya? Iya enggak Bu, dream. Enggak. Dream. Kakak Bayu nanya mimpi hari gini. Kan kemarin harusnya nanya. Kalau aku sih sederhana, aku cuman pengen hidupku berarti buat orang. Jadi meninggalkan jejak di dunia ini tuh ada. Gitu. Bukan nanti kalau aku mati dan gak ada artinya. Orang ya nggak ada sesuatu dari Martha Sasongko yang orang pikir itu pernah berbekas kepada mereka. Jadi memberikan jejak aja di dunia ini. Jadi makanya aku senang banget kalau ada orang yang mau sama-sama belajar, dia tumbuh, dia jadi sukses. Aku punya beberapa anak yang kayak gitu yang bener-bener mau belajar. Saya juga belajar ya Bu. Dan mereka jadi tumbuh, mereka jadi sukses, mereka masih ingat aku menyapa beberapa kali. Mereka ketemu, manggil aku Mam misalnya, Bun, apapun gitu. Buat aku itu ada jejak. Nggak mau dituliskan dalam sebuah buku atau? Nggak sempet nulisnya, aku cari ghostwriter aja.
Ini salah satu nanti, ya kan? Apa namanya, semuanya jejak digitalnya semua ada di podcast Papi Bayu. Wah, itu hebat, itu keren banget ide yang kayaknya ini adalah inspirasi saya buat bikin yang hal yang sama. Siap. Boleh dong nanti kita belajar ya. Siap, bareng-bareng lah Bu, saya yang belajar sama Ibu. Lebih keren dari di sini. Oke Bu, terakhir deh Bu, pesan-pesan atau quotes Boleh dari... nggak yang bersambung? Boleh. Iya. Yang terakhir lah pesan. Oh iya terakhir. boleh, nanti bersambung ya. Jangan pesan lagi. Maksudnya di podcast ya sekarang Bu. Nanti ada season 1, season 2 terus ya Bu ya. Untuk podcast Papi Bayu Bu, quotes dari seorang Ibu Marta. Bayarlah hutangmu. Iya kan? Bener. Hutang kan Utang itu harus dibayar ya. bener. Apa ya quotes-nya? Mungkin ini aja deh. Saya itu kalau ditanya apa sih yang bikin saya pada titik ini, saya cuman seringkali bilang ke dulu anak-anak mahasiswa, saya bisa sampai titik ini hanya karena 2 huruf yaitu Y dan A. Ya. Iya. Setiap kali ada opportunity, kesempatan, enak nggak enak, yang ada orang lain tawarkan ke saya, Marta kamu bisa gini nggak? Jawaban saya nggak ada yang lain kecuali ya. Maka ketika Papi Bayu juga tanya ke saya nggak bilang yang lain kecuali ya. Yes. Gitu ya. Siap. Bu, untuk kali ini spesial Bu, closingnya dari Ibu. Jangan lupa subscribe dulu sini ya. Kita akan dapat closing terbaik dari MC topnya Jogja. Monggo Ibu. Aduh. Saya paling suka orang-orang yang energinya seperti Papi Bayu. Asik. Orang yang punya keinginan belajar yang luar biasa. Siap. Orang yang bikin acara ini pun tak kepoin, oh bener banget nih orang. Di mentor itu betul banget biar kita dapat. So, ikuti terus channelnya, ketemu orang-orang yang hebat, ambil spiritnya, semangatnya, dan Anda akan jadi orang yang hebat juga. Luar biasa. Makasih banyak ya Ibu. Berapa ya? Pusingnya. Ini bayar mahal loh. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Oke teman-teman. Jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya sama mentor-mentor kece kayak gini. Adio, salam olahraga. Terima kasih ya. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고